gitu Bang Bang Suma. Jadi gini cara biar Bang Victor nggak menjawab. Oh, jawab dulu Bang, di mana kehendak Bapak itu biar anak Maria dibunuh? Kamu penasaran ya? Kamu penasaran ya? Iya, jawab dulu dong. Jangan sampai mencari tepung kan gitu. Penasaran, jawab aja penasaran. Tek tok tek. Injil Bayangkan. Yohanes pasal 8 ayat 24. Oh, Yohanes. Iya, bagus ini. Bagus. Yohanes 8 nomor 24 itu bercerita tentang Karena itu aku berkata kepadamu. tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dalam dosamu. dosa. Dia di sini siapa? Dia ini adalah Allah Bapa. Aduh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kau yang baca Engkau di utus. mana lagi? Aduh, saya baca ayat lain, kau baca ayat lain. Iya, aku menjawab bahwa akulah dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu mustahil. Itu nggak cocok. Akulah dia di situ. Mati dalam dosamu, sebab Bung, kalau kamu tidak percaya bahwa aku Yesus, nah, terus akulah dia adalah Allah, di mana dalilnya itu? kamu akan mati dalam dosamu. Di mana dalilnya itu? Sedangkan di data nomor 2 selanjutnya dia katakan gini, selanjutnya dia katakan apa? Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, oke? Barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah dia itu adalah Allah? Ya iyalah, Allah itulah. Allah tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul? Benar sekali. Udahlah. Wih, Benar sekali. ini parah ini. La haula wala quwata illa Makanya billah. kenapa, Bang? Kalian itu nggak akan bisa pahami Yesus kalau kalian tidak ditarik dari Bapa. Dengarkan. Akulah dia. Lalu kemudian Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Sekarang yang meninggikan anak manusia itu umat Islam atau Kristen? Kristen lah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus Anda tinggikan sementara dia harus mati terkutuk untuk dewa Molok? Dewa. Ayo. Anda mengatakan dia anak binatang, anak domba. Sekarang kau tahu Yesus mati untuk dewa Molok itu dari mana? Lalu untuk siapa dia mati? Dipersembahkan kepada siapa dia? Tidak, saya tanya juga. Dia dipersembahkan. Dia dipersembahkan kepada siapa? Nah, dewa Moloknya itu di mana? Sekarang saya tanya, apakah dewa Molok atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menginginkan darah manusia? Jawab. Apa darah manusia? Itu dia sendiri yang mengorbankan dirinya. Apa masalahnya? Darahnya itu darah Tuhan atau darah manusia? Kamu sebagai manusia yang pencipta, ngapain kamu mau cari tahu? Nanti sampai di darahnya itu darah hewan atau darah manusia? Oh, darah manusia dong. Darah Yesus kok jelas kok dia disalib. Nah, darah manusia. Sekarang Theos mana yang minta darah manusia? Tok. Itu bukan untuk Theos, tetapi untuk manusia yang berdosa. Loh, ingat, Efesus 5 nomor 2, Yesus dengan kasihnya telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Aduh, dia kutip lagi Efesus. Efesus itu kan Paulus yang tulis. Kau percaya ya? Kalau kau percaya, nanti saya baca dalil-dalilnya tulisan Paulus supaya kau juga ini tidak bisa lari. Menderita kan? Jadi teman-teman Kristen, ketika Yesus mengatakan akulah dia. Dengar ya. Udah. Anda tidak akan bisa. Aduh. Kok dia tidak ini Paulus, kok dia selalu apa? Dalilnya dia selalu kasih tabrakan dengan Paulus punya tulisan. Paulus itu rasul bagi kalian. Kenapa kalian tidak percaya datanya? Kenapa? Apa yang tidak percaya? Rasul mau mengatakan Yesus dipersembahkan untuk Theos. Kamu percaya nggak? Ya, tulisannya Paulus ya untuk abang ya. Ya silakan.
Silakan, silakan. Tadi bilang apa? Gimana tadi? Paulus berkata Ah, apa? Paulus mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria dipersembahkan kepada Theos. Di mana itu, Bang? Ore, abang percaya Paulus. Oke, lanjut. Loh, Mana? Apa Efesus Anda berapa? yang harus percaya kepada Paulus, makanya saya tanya, kok Ih. bisa-bisanya Rasulmu mengajarkan kalau tunjukkan dalilnya Paulus. Justru itu saya bilang, Oh. Ore, abang percaya kepada Paulus. saya percaya bahwa dia adalah antikristus. Oleh karena itulah saya berani menunjukkan datanya bahwa dia memfitnah Yesus untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Theos. Mana fitnahannya? Efesus 5 nomor 2. Efesus 5, ya. Sabar ya, aku lihat dulu. Ya, sabar. Ingat Bung ya, dialog dengan saya, akal kudu wajib hukumnya dibawa. Ingat itu. Saya tidak mau hujat-hujatan aja. Ya, kita harus kudu pakai akal. Enggak, kita enggak ada hujatan. Pakai data dan Kita akal nggak itu. hujat. Iya, maksud saya gitu. Maksud saya gitu. Untuk yang debat, pengen berdebat itu pakai akal ya, pakai akal, pakai data. Kalau akalnya disimpan ya udah bingung saya. Oh, begitu ya. Berarti memahami Tuhan harus pakai akal ya. Pasti, Bang. Oh iya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu nasihat Yesus. Jangan Anda ingkari, katanya percaya Yesus. Ayo lo. Jadi harus dengan akal. Silakan, Efesus 5 nomor 2. Ayo. Ayo. Nih, buka ini Efesus 5 nomor 2. Alfi udah ready nih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Memang bacamu pas sekali tuh, Bang. Terus apa masalahnya di situ? Gimana tuh? Masalahnya Ya. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Hidup sebagai anak, saya bilang Paulus menghujat Yesus. Ah, Sebab Sekarang ya itu hujatannya tuh Jadilah dipersembahkan penurut Allah Lanjut. seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Di mana dia hujat Yesus di sini? Nah, terus Sebagai dia dikatakan sebagai persembahan, sabar dengar dulu. Ini dipersembahkan sabar, ke Theos. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Ingat, telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang harum bagi Theos. Bagi Allah. Iya, Allah yang mana? Masalahnya di mana ini? Allah yang mana? Loh, ini ajaran Paulus. Ini bukan ajaran Yesus. Nah, sekarang Allah mana yang minta persembahan darah manusia? Memangnya Paulus ada bilang meminta di sini? Kristus Yesus dia juga mengatakan ini. telah mengasihi. Dengar ini aduh, ayatnya ini jelas sekali. Yesus juga telah mengasihi kamu. Ini karangan Paulus. Terus dan telah menyerahkan dirinya. Ini pengakuan Paulus ketika ditanyai, Paulus, sini Paulus. Aku tanya samamu, Paulus. Dari mana kau dapat ilmu Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban? Apa jawaban Paulus? Enggak. Ini kan Paulus yang berkata ini. Ini kan wartawan memberitakan kepada Anda bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Sekarang kalau ditanya Paulus sini, dari mana ilmunya kau dapatkan kalau Yesus itu menyerahkan dirinya untuk mempersembahkan sebagai korban yang harum bagi Theos? Dari mana ilmunya kau dapatkan? Apa jawaban Paulus? Jawaban Paulus? Tik tok. Jawaban Paulus kan sudah jelas ini di ayat 2. Dia memberi dia kasih tahu
Loh, iya, Paulus mengabarkan kepada orang Roma, kepada orang yang ada di Efesus, kepada orang Kristen yang adalah bukan orang Yahudi, bahwa Yesus itu yang pernah datang ke Bani Israel telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum kepada Theos. Nah, kita balik tanya ke Paulus, Paulus, kamu dapat informasi itu dari mana? Apa jawaban Paulus? Boleh saya jawab? 2 Korintus 11 nomor 17. Itulah jawaban Paulus. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Boleh Ya saya jawab? astaga, abang, kau sudah putar ini bang. Aduh. Lalu apa jawaban Abang Paulus? tadi bilang Lalu apa katanya jawaban Paulus? Nggak boleh putar balikan ini apa? Lalu apa jawaban Paulus ketika ditanya, Paulus, surat Efesusmu itu isinya bagus sekali loh, kayak surat cinta. Tapi pingin ku tahu dari mana kau dapat ilmunya bahwa Yesus kalau bukan berasal dari dia orang berasal Farisi, daripada Tuhan. dia orang Tidak Farisi, mungkin. dia orang Farisi, dia ahli, dia pernah sekolah. Dengarkan. Ketika Paulus ditanya, dari mana kau dapat ilmu yang seperti itu, bahwa Yesus menyerahkan dirinya sebagai persembahan korban harum bagi Theos? Dari Bukan mana? hanya Paulus, Wahai tetapi Paulus. Petrus Apa juga kata sangat Paulus? jelas. Petrus juga sangat jelas menulis. Petrus itu juga adalah pengikutnya beliau, sama aja. Sekarang saya Pengikutnya tanya, siapa? Paulus jawab apa ketika ditanya? Petrus mengikutnya Dengar. siapa? Paulus jawab apa? Paulus jawab apa ketika ditanya, kamu dapat ilmu dari mana, wahai Paulus? Kok kau Pengharapan katakan iman anak dan Maria itu kasih. persembahan untuk Terpujilah harum Allah dan Theos? Bapa Tuhan kita Yesus Ilmunya dari Kristus, mana? yang karena rahmatnya Mulai yang kesurupan. besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara. Nah, itu ilmunya dari mana dia dapatkan? Siapa? Petrus. Iya, dari mana dapatnya ilmunya Petrus itu? Petrus ini kan muridnya Yesus. Dapat dari mana ya? Dapat dari Yesus. Petrus muridnya Yesus itu diberitakan agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengiyakan di dalam Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku bahwa Petrus itu diutus untuk orang-orang Yahudi. Jadi begini. Loh, kok Betul, bisa? Abang bilang Petrus di mana diutus di mana? Di Yerusalem. Orang-orang Yahudi. Yudea, Samaria. Untuk orang Yahudi. Ya, di orang-orang Yahudi. Untuk Tetapi, orang Yahudi. ya, Untuk orang Yahudi. pada saat dia berkhotbah pada saat hari Pentakosta itu, orang bertobat, maka berdirilah gereja mula-mula pada saat itu. Karena khotbahnya Nah, Petrus. gerejanya berisi orang-orang tidak bersunat, gitu. Sabar, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan langsung. Enggak. Gereja yang didirikan, ini fitnah. Petrus tidak pernah mendirikan gereja. Apakah rumah ibadat yang didirikan oleh Petrus murid Yesus itu berisikan orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Maksudnya persoalannya di mana? Loh, orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke bait suci. Siapa bilang Yesus sudah batalkan Yehezkiel itu? 4:4 nomor ini orang Farisi lagi muncul. Orang Farisi, di mana Yesus pernah membatalkan tanpa ajaran Paulus? Yesus tidak berani membatalkan setitik pun. Ingat, Lukas 17:16. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda mengatakan Yesus membatalkan? Pasti murid Paulus ini. Iya kan? Aduh. Iya kan? Gereja, kalau Anda memfitnah Petrus, murid Yesus yang mendirikan gereja, itu Anda harus sadari. Gereja orang bersunat, orang yang tidak bersunat. Sedangkan bait suci, bersunat, betul. Betel, Orang haram bersunat, hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke sana. Iya, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk dan orang nggak bersunat boleh. tidak boleh masuk ya. Terus Berarti Petrus yang mendirikan gereja itu bukan Petrus murid Yesus, tapi orang yang tidak dikenal. Supaya dianggap itu pengajaran Yesus, maka dipanggillah namanya dengan nama Petrus. Fitnah ini yang fitnah ini. Ini yang fitnah. Nah sekarang dengarkan.
Nah sekarang, kira-kira jemaat mula-mula yang didirikan murid Yesus itu apakah jemaat orang-orang yang tidak bersunat? Jawab. Kita tidak Tok. persoalkan mau Tik. bersunat dan tidak Tok. bersunat. Tik. Itu bukan Nggak persoalan bagi bisa, kami. Bung. Nggak bisa. Kita Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Kita bukan masalah Nggak bisa, nggak melihat bisa. orang, oh jadi Nggak orang yang bisa. sunat itu ini, orang yang tidak. Oh tidak, kita jelas Yesus ajarkan. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak menganggap bersunat perbedaan. adalah orang yang hidup secara kafir. Kita tidak pernah. Apakah orang kafir bisa masuk ke dalam bait suci? Makanya itu Nggak. Paulus dengan Petrus Nggak bisa, pernah nggak boleh, nggak boleh. bertentangan soal Nggak masalah boleh. Jadi Anda menjadi Apa Kristen itu? hari ini Siapa itu? bukan Aduh. dari pengajaran Yesus, tapi dari pengajaran orang-orang yang tidak bersunat, yaitu mereka pengikut Paulus. Nah, itu. Aduh, banyak PR Saudara Victor yang Anda harus selesaikan. Banyak sekali PR. Tidak ada PR bagi saya. Semua sudah jelas firman Tuhan. Ya udah, saya nggak ada paksa. Jadi kalau cuma baca satu-satu Saya nggak ini ya memang nggak akan bisa ngerti. Nah udah, Karena saya firman- pun minta cuma satu data kok. Anda nggak bisa menunjukkan. Satu data aja pun. Anda nggak bisa menunjukkan. Sementara saya belajar. Anda tidak belajar. Anda doktrin dan dogma gereja. Apalagi kalau Anda Betul, itu Bang. mantan Anda sekolah memang minggu. Belajar. Aduh, Betul sekali. sudahlah. Anda belajar tetapi Anda tidak dibukakan hikmat. Bagaimana caranya Anda bisa berkhidmat kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Hikmat apa yang Anda ingin jajakan di situ? Jawab saya. Oh, itu pekerjaan Tuhan dong. Dia melampaui segala akal. 1 tambah 1 11 nggak ada sama dengannya, Bang. Dia melampaui masa kita sebagai ciptaan mau disamakan dengan dia. Nggak bisa. Otak kita saya sebesar tempurung kok. Baru Anda memahami yakin? pekerjaan Anda Tuhan. yakin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan Anda nggak tahu jawabannya? Anda yakin? Karena saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu dia masalahnya di situ. 1 Korintus 4 nomor 10 itu yang berlaku. Ya Paulus lagi nih. Aduh. Kok dia cinta sekali tulisannya Paulus. Karena gini, Bung. Kalau bukan Paulus, kita dengarkan Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, yang menuangkan Tuhan ke dalam rupa? Mereka semua akan kubuat malu. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda pertontonkan di sini? Firman Tuhan kita. Masa sekedar 1 tambah 1 tambah 1 aja Anda nggak bisa jawab? Lantas apa yang Anda katakan? Akal kita tidak bisa melampaui akal Tuhan. Ya memang lah. Ini apa ini? Siapa yang menganggap dirinya bisa melampaui akal Tuhan? Tapi masa iya Anda Anda lebih tidak tahu daripada sekedar anak TK? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Lidah Anda keluh, lidah Anda kaku untuk menjawabnya. Artinya iman Anda mengarahkan Anda untuk sesat. Anak TK aja tahu. Kalau sesat itu orang yang tidak ada kepercayaan, orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan saya ada karena saya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Aku bentar dulu yang lainnya. Nih, aku sekarang di dalam kapal, terus lagi ngecas. Ini aku lagi berdiri, nggak duduk. Demi kalian, aku rela gak matiin HP. Demi Bang Juma lah. Di kapal Oke, mana? lanjut. Mau ke mana, Ukti? Kapalin, mau dari Batam mau ke Pinang, Bang. Oh, ya hati-hati aja. Memang, Kak. Ferry, namanya Kak Ferry. host ini memang luar biasa sekali, setia banget. Makasih Kak host. Iya, Ya, Iya, biar Tuhan jaga ya dalam perjalanannya, Biar otak hati-hati. Bang Sidik, monitor. biar otak Hati-hati kau di jalan, lulus, Mbak. Victor. Iya Mbak. Iya, Semangat, silakan. Mbak. Lanjut. Dilanjut. Oke ya, jadi anak TK pun masih melebihi akal sehat daripada Anda. Disebabkan kenapa? 1 Korintus 4 nomor 10. Ini terbukti terpapar hebat. Kalau Anda tolak lagi, oh itu kan surah Paulus. Oke. Yesaya 44 nomor 1, nomor 10, nomor 11. Siapa yang menuangkan Ya, Tuhan Cuma dalam gini rupa bang, mediasi? gini bang. Jadi Nah, silakan. saya itu kenapa saya percayai kitab suci saya? Karena kitab suci saya itu dia tidak pernah menyembunyikan kejahatan maupun Bang tidak Sidik benar. nggak standby ya, Bang Sidik Bunda Rama nggak standby ya. Itu Bang cuma mungkin mau sholat
Itu Bang Juma Iya. mau sholat mungkin tadi Bang Juma sidik. Ukhti, diambil alih Iya, sejenak. Boleh ya? Boleh, Oke. boleh, Oke, boleh. Oke Bang, lanjut Bang. Ya, 15 menit. Halo, Lanjut. boleh Iya, saya Bang. tanggapi? Abang sholat dulu, Bang Bang. Suma? Selamat sholat ya. Halo, halo, boleh Ya, saya boleh, tanggapi? silakan, Bang Bro Ferry. Suma sebelum dia live. Ya, silakan Ferry, tapi Bang Juma Oke. istighfar dulu ya, sholat dulu ya. Silakan. Bunda Rama tolong ambil itu ya. Standby ya Bunda Rama. Aman. Aman-aman, Shalom Bunda. untuk Ini semuanya, cuma ya. Victor aja yang Kristen nih. Banyak itu Oke. Ferry 4 orang. Untuk semuanya. Oh, Ferry juga Kristen ya. Halo, Ferry Ferry. Kristen, Ferry Kristen, Oke. sorry Kristen. Shalom, Ferry. Ferry Iya. Kristen, sorry Kristen. Sorry Kristen, 4 kalian Kristen di atas, 4. Enggak, aku Oh Islam, iya, Bro. baik. Makasih. Boleh Aku saya Islam, kasih tanggapan? Lanjut Bang, Bisa lanjut. mendengar suara saya? Lanjut, Bang Ferry, lanjut. Oke. Oke, terima kasih ya. Saya selalu mengatakan bahwa Bro Suma dan kebanyakan Muslim itu salah kaprah ya tentang mengatakan bahwa orang Kristen itu mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada satu dalil pun bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Demikian juga Paulus, tidak ada dalil Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Itu sebabnya saya katakan bahwa Bang Suma itu salah kaprah. Yaitu kesalahan yang terjadi karena kebiasaan dengan sesuatu yang salah dan dibiarkan terus berjalan tanpa usaha perbaikan. Itu sebabnya saya hadir pada sore ini untuk meluruskan atas pernyataan Bro Suma bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada satu dalil dalam Alkitab bahwa orang Kristen maupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah dewa yang disembah oleh Bani Amon. Dan apa yang mereka persembahkan yaitu anak-anak laki-laki dan perempuan ya dibakar. Ya, dibakar hidup-hidup. Jadi kalau kita mau lihat apakah orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok dengan dibakar atau Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok dengan dibakar? Saya kira tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Udah bang. Ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tidak ada dalilnya, satu pun tidak ada. Kalau Anda bisa buktikan, ya saya berani mengatakan bahwa saya akan percaya ajaran Anda. Kalau ada orang yang bisa menunjukkan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tapi selama ini saya tidak pernah menemukan satu dalil pun ya dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan ya Bro Suma itu salah kaprah. Oke, terima kasih. Oke. Siapa? Ozi mau ngomong? Nah, duluan Bu Rama, lanjut. Nanti terus saya nambahin dikit. Oke. Nah, tadi kan udah disampaikan oleh Gurunda bahwa kalau kita lihat ya, apa yang diajarkan oleh Yesus ya sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus gitu loh ya. Misalnya begini ya, kata Yesus, hanya satu Bapakmu yaitu Dia yang di surga. Tetapi pengakuan Paulus, apa kata Paulus ya? Akulah Bapa di dalam Kristus Yesus ya. Dia mengaku bahwa dia adalah Bapa di dalam Kristus. Jadi ini bertentangan lagi. Kemudian disampaikan lagi oleh Yesus ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Apabila dia berkata dusta. Ntar aku cari ya lengkapnya dalilnya ya. Saya kok nggak hafal ya. Kemudian kata Yesus ya tadi dikutip Gurunda di Matius 7 bahwa
aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya, atau kitab para nabi. Satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan kutiadakan sebelum langit dan bumi runtuh, sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum kiamat. Jadi hukum Taurat itu tetap ada ya. Namun apa kata Paulus ya, kembali lagi kutip, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah inilah yang menjadi penyebab ya, bagaimana kalian kebingungan ya memaknai. Misalnya di Bang Ferry ya, dia kan Advent. Advent itu patuh dengan hari Sabat ya. Mana si Victor ya? Turun ya Victor. Apa yang Kristen di sini tinggal siapa? Forever ya, Kristen ya Forever. Iya. Itu Ferry, Forever, tuh Story. Ya, forever, story sama Perry itu Kristen. Assalamualaikum, Guru ada panggilan tadi enggak ya? Cuman HP ditinggalin. Ya, tadi mau sholat Ini tadi. Bang Sidi pasti bangun tidur ini, yakin aku. Tiduran dia tuh. Tadi Nah, kerjamu aku pakai. Iya nanti dipotong gaji ya. Jadi begitu ya, apa tadi ku bilang ya. Jadi gini, di tempat lain Paulus berkata dengan matinya Kristus sebagai manusia dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Namun di tempat lain kata Lukas ya, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada hukum Taurat daripada satu titik hukum Taurat lenyap atau batal. Nah, ini satu ayat dengan ayat yang lain saling bertentangan, makanya kalian bingung ya. Perry sebagai pemelu denom yang Protestan tapi Advent, dia itu mengharamkan babi loh, tidak makan babi, dia melaksanakan Sabat. Nah, sementara kata Paulus apa ya? Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Seperti pemahaman teman-teman Kristen yang lain, mereka masih makan babi gitu loh. Perry tidak, karena satu tempat menghalalkan babi, satu tempat mengharamkan. Kata Paulus apa? Semua ciptaan Tuhan baik, tidak ada yang haram. Ya, namun di tempat lain ya, hanya yang keluar dari mulutmu yang haram ya, semua yang masuk itu halal, tapi yang keluar itu yang haram. Nah, ini kan yang membingungkan kalian. Bagaimana kalian mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan Paulus dengan apa yang disampaikan Yesus ya. Dan coba begini ya, saya mengajak kalian bisa dijawab kok. Kenapa seperti silakan. itu? Tanggapi dulu. Dalam Matius 27 ayat yang ke-51. Saya baca ya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itulah menandakan apa yang seperti dikatakan Paulus tadi. Bait sucinya itu dibelah dua, menandakan apa, Bu? Menandakan batalnya hukum Taurat itu, Bu. Demikian. Ada tertulisnya, saja. Pak. Boleh ada datanya bahwa itu membatalkan hukum Taurat. Ya, itu kan seperti nubuatan ya. Bait sucinya itu dibelah gitu. Kan nggak ada sebab akibat kenapa bait suci itu terbelah begitu loh. Pasti ada maksud dan tujuan. Dengan Yesus disalib dan ketika Yesus telah menyerahkan nyawanya, terbelahlah itu gempa bumi hebat tuh. Itu adalah pertanda, Bu, bahwa pertanda sudah selesai gitu, Bu. Oh, ini ketika ini ya, penyaliban ya, ketika penyaliban kan? Ya. Halo? Iya. Iya, Bu. Oh, kalau Bapak ke penyaliban ya, itu masalah Dewa Molok ya, biar Ustadz yang tanggapi sebentar ya. Aku tidak terlalu menguasai itu. Nah, kalau ke penyaliban ya, itu penyaliban cuma satu yang menyampaikan bahwa ada gempa bumi loh. Padahal 4 penulis ini, Anda tahu kan, kalian berkata bahwa semua dipenuhi Roh Kudus. Tapi cuma satu yang mengabarkan bahwa ada gempa bumi. Kenapa yang 4 penulis tidak menyampaikan? Ada apa dengan mereka? Padahal kalau peristiwa ini kan pasti ya tahulah, heboh lah ya kalau gempa bumi. Pasti ketahuan lah kemana-mana. Cuman satu aja yang menyampaikan, menuliskan di
ini ya pengabarannya. Kenapa Oke. Bang? Cuma satu. Silakan. Siapa? Bang Sidik mau masuk kah? Silakan. Ya, bisa saya tambahkan sedikit ya. Oke. Nabi Allah ya, Nabi Allah ya, semasa hidupnya Yesus dulu Yesus pernah menyampaikan pesan-pesan penting kepada murid-muridnya ya, pengikut-pengikutnya, bahwa setelah kepergiannya nanti akan datang beberapa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Seperti tertulis dalam Markus 13:5 nomor 6. Maka mulai terus di dalam Markus 13:21 dan 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Nah, Paulus atau nama Yahudinya Saul, Kisah Para Rasul 13 nomor 9, lahir di Tarsus, yaitu ibu kota Sisilia di atas Asia Kecil. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin dan ibunya keturunan Romawi. Dia menjadi jemaat Kristen setelah mengaku bertemu dengan cahaya di langit yang konon katanya adalah Yesus. Kisah Para Rasul 9:3 nomor 7 gitulah. Nah, jadi di sini ajaran Paulus di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Kolose 1:5 nomor 1, 1 Timotius 2 nomor 5, ini termasuk salah satu paling membingungkan umat Kristen ya sendiri. Karena sepanjang masa hidupnya Yesus tidak pernah terbukti menceritakan apapun. Ini tentang konsep Tuhan anak ya ini. Di dalam bisa teman-teman buka 1 Korintus 8 nomor 6, Kolose 1:5 nomor 1, 1 Timotius 2 nomor 5 gitu loh ya. Nah, terus inkarnasi. Menurut Paulus, Yesus telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud. Roma 1 3 nomor 4, Galatia 4 nomor 5, Kolose 1:15 dan Ibrani 1 nomor 3. Dengan demikian Paulus telah mendoktrin bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maryam, sebagaimana ditulis oleh Matius 1-16. Waris dosa waris. Paulus mengatakan di dalam Roma 5:12-18, 1 Korintus 15:21-26. Menurut Paulus, manusia sebenarnya hidup kekal di surga, namun karena bapak dan ibu manusia yaitu Adam dan Hawa berbuat kesalahan, maka manusia pun dibuang ke bumi dan pada gilirannya menyebabkan anak-anak manusia itu mati. Dosa yang telah diperbuat oleh Adam tersebut konon harus telah dipikul sebagai dosa waris keturunannya sampai sekarang gitu loh. Mungkin seperti itu dulu, nanti saya paparkan tentang ajaran Yesus ya. Silakan. Nah, aku sedikit menyampaikan ya begini ya, saudara-saudara Kristen ya. Atau ada yang mau menanggapi dulu, silakan. Peri siapa? Saya menanggapi ya tentang hukum Taurat. Jadi kita harus pahami bahwa hukum Taurat itu kan terdiri dari hukum sipil, hukum upacara, dan juga hukum moral. Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus tentunya hukum upacara yang saat ini kan tidak lagi dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel tidak pernah mengorbankan kambing, domba sekarang, karena ya memang itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku. Kemudian ada juga hukum sipil ya sebagian. Ini ada kaitannya dengan kesehatan, kebersihan, penyakit, kejahatan, prosedur penghakiman, dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara tentang hukum moral, yaitu 10 hukum itu tetap berlaku karena itu kekal. Ya. Buktinya kan orang Kristen sampai saat ini masih melakukan hukum 10 hukum itu. Jadi tidak ada yang orang Kristen tidak mengakui bahwa
hukum itu sudah dipalangkan atau tidak berlaku lagi. Yang tidak berlaku adalah hukum-hukum sipil sebagian dan juga hukum-hukum upacara, dan itu memang sudah tidak ada lagi karena setelah digenapi ketika Yesus disalibkan. Tapi hukum moral itu kekal. Makanya sekarang ya orang Kristen tentunya tidak membunuh, ya, tidak berzina, sekalipun ada yang melanggar, ya. Sebetulnya ada larangan, tetapi mereka itu melanggar. Itu juga kan pilihan. Hukum sudah diberikan, tapi ya mereka melanggar. Oke. Itu sebabnya ada punishment dan reward. Ada neraka, ada surga. Oke, tadi kamu bilang orang Yahudi tidak lagi memotong kurban, ya, memotong persembahan. Tidak, masih berlanjut kok, masih berlanjut sampai sekarang. Tapi tetap mereka mengorbankan binatang. Bunda Rahma, Bang Juma udah standby. Silakan Bang Juma. Oh, udah ya. Silakan Ustadz. Biar ditambahkan aja dulu, Ukti. Silakan, Oke, silakan. Bro Suma. Oke. Ya, makasih Ustadz. Jadi ya sampai sekarang itu masih ini ya, mereka tuh tiap tahun masih melakukan itu ya, pengorbanan dengan binatang ya. Kamu bilang enggak? Ya, jadi tapi aku ingin bacakan kamu sedikit di sini ya. Kamu tahu ya, Efesus mempersembahkan domba untuk pengampunan dosa. Loh, Tidak ini ada itu. kami dengar dari Billy kok. Billy ya, dia kan praktisi Judaism, Billy Ishak. Efesus 2:16 ya. Kenyataannya tidak ada. Oh, kamu orang Yahudi ya, kamu ke sana ya. Efesus 16, Efesus 2:16, kamu tahu. Kamu dengar dulu. Oke. Ah. Efesus 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan. Aduh, Victor. Oh iya. Victor. Oke. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kamu kan Advent melakukan Sabat ya, tidak makan babi, tidak minum alkohol. Nah, berarti kamu menyalahi apa yang disampaikan oleh Paulus. Silakan Ustadz, silakan Gurunda. Oh tidak, ya. Jadi kami tidak, kami beriman ya. Ketika kami beriman, pasti kami akan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya hukum ya. Jadi memang tidak ada orang dibenarkan oleh hukum Taurat. Hanya oleh iman kita kepada Yesus kita dibenarkan. Ketika kita beriman kepada Yesus, pasti kita akan mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya kita akan menuruti akan 10 hukum itu tentunya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Paulus katakan sama sekali tidak. Sebaliknya kami apa? Meneguhkannya. Karena itu adalah kekal. Hukum moral itu kekal. Ya. Langit dan bumi ini akan runtuh, tapi firman Tuhan itu tetap kekal. Itu yang dimaksud dengan hukum moral. Mana dalilmu itu? Dari tadi kamu tidak berlaku lagi. Tunjukkan dalilmu itu, hukum-hukum macam-macam kau sebut hukum. Di situ hanya kata Paulus ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Silakan Gurunda, silakan. Oke, tadi sebelum saya ibadah, saya mendengarkan pertanyaan saudara Pak Peri terkait dengan Dewa Molok. Anda harus paham, gini ya, saya pahamkan, bagus, pertanyaan itu sangat indah gitu ya. Perintah Tuhannya, Anda tadi menyinggung tentang hukum Taurat. Jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Dewa Molok. Imamat 18:21. Imamat 20:3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Dewa Molok. Imamat 1:2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah kau persembahkan hewan ternak, yaitu lembu, sapi, ataupun kambing dan domba. Jadi ketika orang Israel ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahannya adalah hewan. Ketika orang ingin mempersembahkan manusia kepada Tuhannya, maka dipersembahkan kepada Dewa Molok. Jadi ada dua persembahan. Persembahan manusia ditujukan kepada Dewa Molok, persembahan hewan ditujukan kepada Tuhannya Bani Israel. Nah sekarang, berbicara mengenai hukum Taurat.
Konon ceritanya menurut saudara tidak bisa dibatalkan. Keluaran 27, jangan engkau menyebarkan kedustaan. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah nggak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Orang yang bersalah. Nah sekarang, apakah itu bisa dibatalkan? Perintah jangan membunuh orang benar itu. Sehingga Yesus harus mati untuk kalian. Dan kematiannya pun anehnya untuk orang-orang yang tidak bersunat. Anehnya lagi, kematian Yesus itu untuk orang Romawi, orang Yunani, orang non-Yahudi. Ini kaidah apa? Sedangkan di luar orang Yahudi yang mempersembahkan manusia kepada dewa-dewa itu hanya ajaran paganisme. Dan dikenal di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Raja-Raja 23, 10, 2 Tawarik 28 nomor 3, Yeremia 7 nomor 31, Yeremia 7, 31, kemudian Yeremia 32, 35. Semua prosesi itu dipraktekkan hanya untuk dewa Molok. Nah, kenapa Yesus kemudian dikatakan sebagai domba suci? Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba? Ayo, kenapa? Karena diidentikan dengan anak-anak. Makanya Yesus itu dianggap suci karena dia dianggap sebagai anak. Kenapa Yesus dianggap domba? Karena dianggap Yesus itu hewan. Karena yang dipersembahkan kepada Tuhan itu hanya hewan. Jangan bilang Yesus hewan, Bang. Nggak boleh gitu, Bang. Yang mengatakan Yesus hewan itu kitab saya atau kitab Anda? Dia adalah gembala domba, bukan domba, bukan. Dia memang manusia. Saya tahu. Dia manusia 100. Tapi tadi Abang bilang Yesus itu adalah domba. Nggak boleh gitu, Bang. Kitab saudara yang mengatakan Yesus itu anak domba. Domba itu binatang. Makanya saya katakan kepada saudara, kalian itu korban orang Farisi. Nah sekarang permasalahannya adalah, kalau Tuhan pencipta langit dan bumi melarang membunuh orang benar, berarti melarang membunuh Yesus. Itu jelas itu. Nah sekarang faktanya, ada yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, terutama kepada saudara Ferry Soka yang dulu sering dialog dengan saya. Darah Yesus itu dipersembahkan untuk siapa dan kepada siapa? Sebab Tuhan kami, Tuhan Bani Israel, Bani Ismail, tidak membutuhkan terhadap darah manusia. Sedangkan Kristen, Romawi, Yunani, dan bahkan kalian yang ada di Indonesia ini, mempersembahkan diri kalian untuk ditebus kepada, entah kepada siapa, tapi di dalam Efesus 5 nomor 2 masih abu-abu, di situ dipersembahkan kepada Theos, entah Theos siapa. Nah jawaban yang saya minta adalah, Tuhannya Bani Israel minta persembahan darah manusia itu tertulis di mana? Kalau tidak ada, maka Yesus yang mati di atas tiang salib itu dipersembahkan kepada dewa Molok. Jawab. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada satu dalil pun ya orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Kemudian tidak ada satu dalil pun Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Kapan Allah meminta korban manusia? Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, Ishak, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Imamat 17 ayat 11. Kenapa harus manusia? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Kemudian pertanyaan, siapa yang mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok? Tidak ada dalilnya. Tetapi Yesus sendiri yang mempersembahkan dirinya. Dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi siapa yang mempersembahkan? Siapa? Yesus sendiri, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan ini konfirmasi oleh
oleh Paulus, ya. Ini dikonfirmasi oleh Paulus dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan dikonfirmasi juga oleh Petrus, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak ada orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok, ataupun Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Tetapi siapa yang mempersembahkan? Yesus sendiri. Dan ini didukung oleh firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi siapa yang memberikan? Apakah orang Kristen? Apakah Paulus? Tidak. Yesus yang memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ingat, Anda selalu mengatakan Yesus tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Allah. Nah, ini memang didukung. Sebab aku berkata kepadamu, bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk apa? Mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu untuk memberikan nyawa sebagai tebusan, itu berasal dari apa? Bapaknya. Jadi saya bisa bantah bahwa orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Paulus tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Tetapi Yesus sendiri yang memberikan nyawa. Dan ini atas perintah apa? Bapa. Ya, jadi ini atas perintah Bapa. Bukan perintah siapa-siapa. Tetapi perintah Bapa. Dia harus taat kepada Bapa. Dia tidak dapat berbuat sesuatu tanpa apa? Allah Bapa. Itu sebabnya apa yang dia lakukan itu berasal dari Bapa. Jadi saya katakan bahwa kalian ini salah menafsirkannya. Dengan menuduh bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Pada dasarnya tidak ada satu dalil pun yang Anda bisa tunjukkan pada sore ini bahwa kami mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Malah sebaliknya, Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Karena dia berhak memberi dan dia juga berhak menerimanya kembali. Jadi tidak ada satu dalil. Gantian. Yang Anda bisa Gantian Pak, di sini bukan gereja Pak. Di sini bukan pengikut orang Farisi. Gantian. Enggak, Abang Ferry kan dia menjelaskan Bang. Biarin aja. Mutar-mutar, itu aja yang mutar-mutar. Itu aja mutar-mutar. Yang saya minta, ketika saudara mengatakan tidak dipersembahkan, lalu Efesus 5 itu apa? Efesus 5, Ibrani 10 itu apa? Nyata sekali di sana tertulis jelas. Ibrani 10 nomor 10, Roma 14 nomor 9, Efesus 5 nomor 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Baca ayatnya. Menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum untuk Theos. Ini karangan Paulus. Siapa yang menyerahkannya? Petrus? Menurut Yesus atau siapa? Menurut tuduhan Farisi Paulus, Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai korban persembahan kepada Theos. Itu tuduhan Paulus kepada Yesus. Sekarang kalau ini benar, tuduhan Paulus ini benar, berdasar kepada firman Tuhan, tunjukkan firman Tuhannya di dalam perjanjian barunya orang Yahudi, yaitu hukum Taurat, di mana Tuhan mengajarkan kemudian untuk meminta persembahan darah manusia sebagai tebusan dosa. Ingat, Anda mencoba untuk mengais-ngais Kejadian 22. Baca nomor satunya. Kejadian 22 nomor 1 itu ujian kepada Abraham, bukan penebusan dosa seperti mimpi kalian. Dan di data nomor 13-nya jelas sekali dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ingat lagi, catat, Tuhan saja memiliki persembahan. Apa persembahan itu? Domba.
Persembahan untuk siapa? Untuk dirinya. Tuhan mempersembahkan kepada Abraham untuk menggantikan anak tunggalnya berupa domba. Tuhan pencipta langit dan bumi punya korban. Korbannya hewan. Paulus menjajakan ilmu dewa Molok kepada Romawi Yunani, korbannya anak manusia. Sudah begitu adalah orang yang tidak bersalah. Sedangkan firman Tuhannya jelas di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang benar. Lalu bagaimana caranya Yesus ini bisa dibunuh? Kalau perintah Tuhannya melarang. Apa yang bisa membenarkan itu? Kalau dikatakan aku sendiri yang menyerahkan nyawaku, Yesus menyerahkan dirinya untuk terangkat ke langit. Baca Mazmur 91. Jadi Yesus yang menyerahkan dirinya untuk kembali ke langit, dibantu oleh malaikat-malaikat Tuhan, bukan untuk dibasmi di atas tiang salib, tapi untuk diselamatkan. Ketika Yesus meninggalkan dunia, ya, dia diwafatkan menuju ke atas. Dia meninggal dunia menuju ke atas. Sampai di atas dikembalikan rohnya. Baca Mazmur 91, data nomor 1 sampai nomor 16. Anda tamat di sana. Jadi ketika saudara mengatakan kami tidak mempersembahkan, memang betul, kalian itu bukan yang mempersembahkan. Yang mempersembahkan Yesus itu adalah para penjahat Romawi. Sekarang pertanyaan saya, penjahat Romawi, tujuannya penjahat Romawi membunuh Yesus ini karena Yesus ini untuk menebus dosa atau untuk melanggar aturan hukum Taurat? Ingat, Pilatus tidak menemukan dosa-dosa Yesus. Herodes tidak menemukan dosa-dosa Yesus. Berarti dia orang benar. Apakah menurut perintah Tuhan orang benar itu boleh dibunuh? Apakah menurut perintah Tuhan Yesus anak Maria itu boleh dibunuh? Mana dalilnya? Oh, anak saya boleh kau bunuh untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Mana dalilnya? Tunjuk kepada saya. Di mana Tuhan membantah dalilnya sendiri? Padahal Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 6. Dengan kasihnya Tuhan akan dunia ini, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Mari, saya ingin percaya kepada Yesus bahwa dia mati untuk Tuhan. Di mana itu tertulis? Kembali kepada tema Efesus 5 nomor 2. Pertanyaan saya tolong dijawab. Yesus telah menyerahkan dirinya untuk Kristen sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Pertanyaan saya, Theos yang mana yang menginginkan persembahan darah manusia? Kalau bukan Molok, lalu siapa? Tuhan yang benar tidak menginginkan darah manusia. Jawab. Oke. Jadi sekali lagi ya, saya mau bantah. Sampai saat ini Anda tidak bisa menunjukkan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Molok. Yang kedua, sampai saat ini juga Anda tidak bisa membuktikan bahwa Pauluslah yang mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Dan tadi Anda sudah sentil. Orang-orang Roma yang menjadikan Yesus sebagai korban. Tidak ada, tetapi Yesus sendiri yang menyerahkan. Dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri yang mengatakan. Anda percaya di ayat yang lain, tetapi ketika saya sampaikan ayat ini Anda tidak percaya. Jadi Anda hanya memilah-milah. Oh, kalau ayat ini setuju dengan saya ambil, tapi kalau tidak setuju saya tidak ambil itu. Kemudian di Yohanes 10 ayat 17-18, jelas ya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi siapa yang memerintahkan? Bapa, ya, Allah Bapa yang memerintahkan, bukan orang Kristen, bukan Paulus dan bukan orang Roma. Sehingga Yesus dikorbankan. Tidak. Dan Yesus juga bukan orang Yahudi. Jadi Anda tidak percaya Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45 dan juga Yohanes 10 17-18. Kemudian ayat yang lain Anda gunakan. Jadi sampai saat ini Anda tidak bisa membuktikan bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok, Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok, ataupun orang-orang Roma. Tidak ada ayat ataupun dalil.
tetapi siapa? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, ya, karena dia berkuasa mengambilnya kembali. Ini tertulis, ya. Itu, Apa yang dia itu- lakukan? Itu itu- atas siapa? Perintah Bapa. Jadi bukan atas perintahnya sendiri, tapi atas perintah Bapa. Karena Oke. dia Baik, melakukan Pak, baik. apa yang Bapa Baik. perintahkan bagi dia untuk dia lakukan. Oke, saya kasih kisi-kisi satu. Perintah Bapak adalah haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Itu perintah Bapak. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu perintah Bapak. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tolong bantah dalil ini dengan Anda menunjukkan data dari Bapak. Bapak berkehendak agar manusia Romawi membunuh utusannya bernama Yesus. Silakan. Ya, di Matius 20 ayat 28 dan juga Yohanes 10 ayat 17-18. Baca Jadi, dalilnya Matius 28. Baca dalilnya Matius 28. Baca dalilnya. Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yohanes 10 oke. ayat 17-18. Tunggu. Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak Tunggu, seorang saya pun bantah, mengambil saya bantah. daripadaku, melainkan aku Tunggu. memberikannya menurut Jangan khutbah, kehendakku Pak. sendiri. Kita tiktokan. Jangan jualan obat. Saya bantah. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia terangkat ke langit untuk murid-muridnya. Andai saja Yesus tidak menyerahkan dirinya kemudian untuk diangkat ke langit, maka muridnya juga akan habis dibasmi oleh tentara Romawi. Ingat itu. Jadi bukan menjadi tebusan bagi Kristen, tapi menjadi tebusan bagi pengikut-pengikutnya. Dia rela kemudian terangkat ke langit demi untuk anak muridnya itu tidak lagi teraniaya. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian, ketika saudara mengatakan kehendak Bapa tertulis dalam Matius 28, Anda berdusta. Anda berdusta. Itu adalah catatan Matius yang kemudian mengatasnamakan Yesus. Di dalam Keluaran 23 nomor 7 jelas sekali, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah. Yesus apakah punya salah? Tidak sama sekali. Lalu kemudian, apakah Yesus itu orang benar? Dia adalah orang benar. Apakah sesuai dengan kehendak Bapa? Yesus yang benar dan Yesus adalah orang yang tidak bersalah ini, itu bisa dibunuh? Tidak ada yang bisa mempraktekkan itu. Imam-imam tidak mau melakukan itu. Maka yang mengeksekusi adalah tentara Romawi. Berarti yang melanggar perintah Tuhan adalah tentara Romawi. Apakah pelanggaran perintah Tuhan ini bisa dibenarkan? Jawab. Yesus terangkat ke surga ketika dia disalibkan. Ya, jadi catat itu, brother. Jadi Yesus terangkat di surga disaksikan oleh murid-muridnya ketika dia sudah disalibkan. Jadi dia sudah melakukan tugas, yaitu untuk apa? Menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dia tidak berdosa, tetapi oleh karena dosa manusialah dia apa? Dijatuhi hukuman. Dia tidak berdosa. Mereka adili dia di depan apa? Mahkamah agama. Mereka tidak dapati dia berdosa, tetapi oleh karena dosa manusialah dia apa? Dijatuhi hukuman. Jadi Anda harus catat itu, dia tidak berdosa, betul. Dan bukan karena orang-orang Roma dia itu disalibkan. Tidak, dia menyerahkan dirinya demi menebus dosa-dosa manusia. Jadi ketika Anda bilang dia terangkat di surga, dia terangkat di surga ketika dia telah selesai melakukan misinya, yaitu penyaliban. Ya, ketika dia sudah disalibkan, dia mati, bangkit, kemudian dia apa? Naik ke surga. Jadi jangan salah kaprah, brother. Jadi dia sudah melakukan Anda coba Anda tunjukkan. Terangkat ke surga. Saya butuh data kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa. Itu tertulis di mana? Bahwa dosa ditebus dengan cara membunuh manusia. Itu di mana tertulis? Ingat, kalau Anda mengatakan Matius 20:28, Markus 10 ayat 45. Sabar, saya tidak minta karangan-karangan orang Farisi. Saya cuma ingin tahu di mana Tuhan membutuhkan darah manusia sebagai tebusan dosa. Itu di mana tertulis? Kalau Anda tidak percaya Matius, Bagaimana, Bang? Itu kan dalil-dalilnya. Sudah selesai. Yang saya minta dengarkan. Dengarkan saya. Matius, Markus, dengarkan saya. Ya, dengarkan saya. Ya, satu-satunya Allah yaitu apa? Percaya kepada Allah yang satu dan Yesus adalah utusan. Anda percaya itu? Penyaliban Yesus. Matius, Markus Anda tidak percaya. Gimana itu? Dengarkan saya. Ini berbicara mengenai penebusan dosa. Diam. Penebusan dosa menurut hukum Tuhan itu dengan darah manusia atau darah hewan? Jawab. Tadinya darah hewan.
Tetapi ketika Lalu siapa Yesus datang, siapa yang menggantikan darah manusia? Yesus. Di mana? Ada tertulis itu. Matius 28, Di mana tertulis? Markus 2 ayat 45. Bel, dengarkan. Tadi yang dibaca Dengar, itu. kau diam, kau diam. Mama, Dengarkan. ayat 11. Penebusan dosa, Karena penebusan dosa. Dengarkan. ada di darah itu yang Penebusan dosa. Dengarkan. Penebusan dosa, perintah dari Tuhannya harus menggunakan darah binatang. Begini, saya baca ya Bang, saya bantu itu bacakan di zaman dalilnya. orang Tunggu, Israel. sabar dulu. Tapi ketika Yesus Sabar datang ke dulu. Kaisar, nanti yang meminta Justru darah, penyaliban Yesus di atas tiang salib ini yang jadi pertanyaan. Ini yang bermasalah. Kenapa Yesus harus disalib? Kenapa harus disalib? Jawab saya. karena Saya juga nggak menebus ngomong dosa kok. manusia. Di mana ilmunya? Di mana ilmunya di dalam hukum Taurat menebus dosa manusia dengan darah manusia? Di mana ilmunya? Tadi sudah dibaca itu, Bang. Itu perjanjian Farisi yang saya minta, perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan yang saya minta, perjanjian Tuhan. Dengan darah manusia itu terus di mana? Apa yang Allah mintakan baginya itulah yang Yesus lakukan seperti yang terdapat di dalam. Oh, tidak bisa kayak begitu, nggak bisa